Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita tuh terkadang dengan kebaikan manusia, kita mengingatnya selalu. Kita berterima kasih, bahkan kita tidak melupakannya. Padahal seberapa besar sih kebaikan manusia kepada kita? Maka kita benar-benar bersedih tatkala Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan kita, yang memberikan segala-galanya kepada kita, lalu kita nggak pandai bersyukur. Man la yashkurul qalil la yashkurul kathir. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka dia tidak mungkin bisa mensyukuri sesuatu yang banyak. Kita nih, terkadang yang besar yang Allah berikan kepada kita, kita nggak syukurin. Ketika kau bersin, kita dianjurkan untuk mengatakan Alhamdulillah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita belajar mengkaji tentang tauhid kita, karena kita sering mendapatkan pertanyaan-pernyataan tentang bagaimana merubah seseorang, memperbaiki orang tua, memperbaiki anak. Terkadang kita lupa pokok permasalahannya tatkala orang disampaikan kepadanya hukum Allah. Kata Allah nggak boleh, kata Nabi nggak boleh, sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia malas untuk mengamalkannya. Penyebabnya lemahnya iman, lemahnya tauhid hamba. Sehingga ketika seorang mengkaji tauhid, lalu dia meyakininya, perintah-perintah. Sekarang ini kita akan berbincang di bab ke-37 tentang melakukan amal soleh untuk kepentingan dunia. Melakukan amal soleh untuk kepentingan dunia. Itu merupakan sebuah kesyirikan. Ada pembahasan yang akan panjang diuraikan di sini. Seperti apa sih? Kalau orang bekerja urusan dunia, memang sejatinya dia mencari duit. Dari pagi dia keluar rumahnya bekerja di sebuah kantor, dia memang cari duit. Tapi gimana dengan seorang yang berazan, dia azan di masjid hanya untuk cari dunia? Azan ini amal qurbat, ibadah, amal soleh. Masa kau cari dunia? Tapi silahkan dibaca. Bab 37, termasuk syirik seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang memperoleh di akhirat kecuali yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15-16. Barakallahu fiik.
Dalam ayat ini Allah sebutkan tentang misi dan ambisi seseorang, keinginan. Yang hal itu adanya dalam hati, yang terkadang tidak terucap dalam lisannya. Tapi Allah sebutkan, Allah tuh alimun bidhati sudur. Allah mengatakan, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Kehidupan dunia, ini bicara kehidupan dunia ini, dunia itu kehidupan yang rendah, kehidupan yang awal nih, kehidupan yang akan berakhir. Wazinatah, dan perhiasannya. Apa sih perhiasan dalam kehidupan dunia ini? Anak, harta, jabatan, rumah, wanita, villa, apa saja. Maka barang siapa yang menginginkan hal itu, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kata Allah, kami akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan di dunia ini, dan tidak akan dikurangi. Memang kau cari dunia, udah cari dunia, dikasih sama Allah. Tapi ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kau memang cari dunia. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Semua amalan dia gugur dan sia-sia apa yang mereka kerjakan. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang beberapa contoh orang yang beramal untuk dunia, amal soleh. Yang pertama, dia menginginkan harta, seperti seorang muadzin, di sini disebut Bilal, tukang azan, yang dia melakukan pekerjaan itu hanya untuk gaji. Atau orang yang berangkat haji untuk dapat harta saja. Yang kedua, orang yang menginginkan kedudukan. Seperti orang yang kuliah agama. Kita bicara kuliah agama. Kalau kuliah umum memang untuk cari umum. Di Madinah, itu kita punya teman-teman di S2, di S3, itu orang-orang pribumi Madinah yang mereka belajar S2, S3, tentunya mereka sudah sebagai pegawai di tempat kerjanya. Untuk menaikkan kedudukannya harus naik ijazahnya. S2 maka akan naik lagi. Gajinya akan bertambah tinggi. S3 seperti itu. Kalau dia belajar hanya untuk mendapatkan ijazah, lalu supaya jabatannya naik, ini berarti dia ingin dunia. Hanya untuk itu jamaah. Yang ketiga, orang yang beribadah supaya tidak sakit, tidak kena bala, tidak kena musibah. Dan dia hanya ingin mendapatkan hal itu saja. Nggak ada dalam benak dia akhirat. Nggak ada benak dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanya keinginan dunia. Atau yang keempat, orang yang beribadah hanya untuk mendapatkan sanjungan manusia dan pujian mereka, penghargaan dari mereka. Dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah orang yang kuliah di Madinah umpamanya, yang dia menginginkan ijazah dan kedudukan itu masuk kepada orang yang menginginkan dunia? Maka Syekh bin Utsaimin mengatakan, kalau yang mereka inginkan itu hanya dunia, maka mereka masuk. Masuk. Terus gimana solusinya? Teman-teman kita yang belajar di pondok sekarang, belajar di Lipia, atau belajar di STDI, belajar di kampus-kampus agama yang memang pelajaran yang dikaji adalah berkaitan dengan agama. Dia belajar fiqih, dia belajar tafsir, dia belajar yang lain.
Maka yang pertama, kita perlu memberikan arahan. Jangan mencari kedudukan. Jadikan ijazah itu sarana untuk beramal. Sarana untuk beramal soleh. Karena kita tahu nggak bisa ngajar sekarang kecuali dapat ijazah. Nah, ya kalau bicara ngajar di masjid mungkin bebas-bebas aja. Tapi kalau mau ngajar di SD pun sekarang harus dapat ijazah S1. Di mau kuliah dia harus S2. Kemudian untuk pasca sarjana mungkin dia harus S3. Artinya ketika seorang belajar kuliah maka niatkan mencari ijazah bukan untuk kedudukan dia. Tapi untuk bisa beramal soleh yang lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan orang yang kuliah. Mungkin dia memang susah harus belajar di kuliah sekarang ini. Nggak seperti dahulu majelis-majelis taklim ya. Maka dia ketika kuliah di sebuah perguruan tinggi, memang dia mau cari ilmu yang dengannya mengangkat kebodohan dia. Mau nanti dia naik kedudukannya, gajinya naik, bukan, dia nggak ada urusan sama itu. Yang ketiga, bahwa manusia apabila beramal dan ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka nggak apa-apa buat dia. Allah berfirman nih di surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Di akhir ayat 2 dan 3. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar buat dia. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di sini Allah memotivasi orang dalam bertakwa dengan menyebutkan solusi yang Allah akan berikan kepada dia dari segala hal yang menyulitkan dia. Dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya dia tidak menginginkan dunia. Dia ingin kebaikan dunia dan akhirat. Tapi orang yang menginginkan kebaikan dunia saja, menginginkan harta saja, maka dia orang yang melakukan kesyirikan dengan amalannya. Kemudian jamaah, ada banyak amalan dari ibadah-ibadah yang diperintahkan. Di situ ada faedah duniawi. Seperti sabda Nabi SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obatin orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi ketika engkau beramal sedekah hanya untuk kesembuhan, tidak berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kehidupan akhirat, ya sudah engkau dikasih kesembuhan. Tapi akhirat nggak dapat apa-apa nantinya. Maka ini penting buat kita untuk belajar. Jangan sampai kita hanya memotivasi orang hanya untuk amalan duniawi. Seperti sedekah, jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sedekah karena akan dikasih ganti. Dan Allah Jalla Jalaluh dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, dia memotivasi kita untuk bersedekah dengan janji memberikan ganti yang berlimpah ruah. Allah mengatakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian mengutangi Allah dengan pengutangan yang baik, Allah akan melipat gandakan pahala buat kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, bukan hanya dunia. Melipatkan gandakan hartanya di dunia dan di akhirat nanti dalam timbangannya, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau engkau hanya berharap kelipatan uang di dunia, tidak di akhirat. Engkau tidak berharap ampunan Allah, padahal Allah akan kasih. Tapi engkau nggak berharap itu. Maka dia melakukan kesyirikan dengan seperti ini. Dengan keinginan dia. Ketika dia hanya menginginkan kehidupan dunia. Maka tatkala kita memotivasi seorang untuk beramal, jangan sampai hanya untuk dunia. Karena ketika dia tidak mendapatkan dunianya umpamanya, kok katanya dilipat gandakan anak, kok masih susah mau hidup seperti ini. Dia akan marah sama Allah SWT. Dia akan gerundel ya, akan terbenak dalam hatinya, kok seperti ini. Maka jamaah, orang-orang yang menginginkan dunia, Allah akan kasih.
Coba dibaca di surat Al-Ahqaf ayat 20. Al-Ahqaf Ayat berapa Ustaz? 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabatum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum bima fal yauma Biha wastamta'tum biha. wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini tuh. Orang-orang yang menginginkan dunia, Allah kasih dunia. Jadi sejatinya orang kafirlah menginginkan kehidupan dunia. Jadi seorang mukmin seharusnya tidak seperti itu. Engkau beriman dengan adanya hari kiamat. Engkau beriman dengan adanya surga dan neraka. Ketika engkau beramal soleh, jangan cari dunia saja. Maka ketika engkau hanya mencari dunia saja, akan dikasih. Orang-orang kafir dikasih. Bahkan mereka kaya raya. Lebih kaya dari umat Islam. Coba engkau bisa lihat urutan orang-orang terkaya di dunia ini. Berapa persen yang muslim? Maka pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum. Kalian udah pakai kenikmatan itu. Kalian udah bersenang-senang. Maka pada hari kiamat, ya udah karena nggak berharap akhirat. Coba. Maka ini penting buat kita sebagai seorang mukmin. Diceritakan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengunjungi Nabi SAW. Beliau tidur di atas ranjang, di atas tempat tidur yang ya di sebelah Nabi itu ada bekas dari tikarnya, ya, garis-garis di samping tubuh Nabi SAW. Lalu Umar menangis melihat kondisi manusia terbaik, manusia terindah, manusia termulia, manusia paling dicintai Allah Jalla Jalaluh. Itu seperti itu tidurnya. Seperti itu kehidupannya. Maka Umar menangis. Lalu Nabi SAW mengatakan, Umar mengatakan kepada Nabi SAW ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, Kisra wa Qaisar. Wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Tuh, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, ya'ishani fima ya'ishani fihi min na'imin. Mereka hidup bergelimang kenikmatan, kenyamanan. Wa anta ala hadhil hal. Kondisimu seperti ini Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum. Tuh mereka orang-orang yang disegerakan buat mereka kenikmatan mereka. Disegerakan di dunia. Artinya mereka ketika pindah nantinya ke akhirat, selesai jamaah. Amalan mereka gugur semua. Maka hendaklah kita berusaha ketika beramal soleh yang ada ganjaran duniawinya. Kita minta akhirat dan dunia dikasih. Otomatis seharusnya seperti itu ya. Tapi niatkan untuk mencari akhirat. Karena rugi kita jemaah. Ketika hanya mencari dunia rugi. Dapat di dunia dikasih yang Allah mau kasih. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Baik. Berkaitan dengan ayat ini. Para ulama berbincang
tentang sebab turunnya ayat ini. Yang pertama berkaitan dengan orang-orang kafir yang memang mereka tidak menginginkan dari amalan mereka kecuali dunia. Ini sebab turunnya ayat ini. Terus Ustaz, kenapa kita terapkan di umat Islam? Semua orang yang mengikuti orang-orang kafir dalam keinginan mereka, maka akan sama dengan mereka. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena ada orang yang mengatakan bahwasanya kita ini menerapkan ayat-ayat yang turunnya kepada orang kafir kepada umat Islam. Kalau inti permasalahannya sama, berkaitan dengan iradah, keinginan dunia, maka kalau ada orang muslim hanya menginginkan dunia saja, maka orang Islam ini bisa jadi mendapatkan bagian seperti yang diniatkan orang-orang kafir. Hanya dunia yang dia cari. Yang kedua, ayat ini turun kepada orang-orang yang melakukan riya. Yang menginginkan dari amalan mereka cuma dunia dan tidak akan bermanfaat buat mereka di akhirat. Ada yang berpendapat orang yang menginginkan dunia, menginginkan harta dari amal solehnya. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir. Dan kalau ada orang Islam yang memiliki keinginan dengan amal soleh dia hanya untuk kehidupan dunia, maka dia masuk dalam ayat ini. Karena sama. Hanya orang kafir itu sejak awal tidak menginginkan kehidupan akhirat. Tapi orang Islam ini beriman dengan hari akhir, beriman dengan surga neraka. Tapi ternyata dia dari amalan soleh dia, dari sholatnya. Dia sholat. Kenapa sholat? Hanya menginginkan harta. Jadi imam kenapa? Enggak. Dari awal berangkat dari rumahnya dia tidak berharap apa-apa dari Allah SWT. Dia berharap dapat gaji. Yang membaca Al-Quranul Karim. Ada orang baca Quran hanya berharap melomba. Perlombaan yang diadakan musabaqah. Yang dia cari dari musabaqah tersebut, dari ayat-ayat yang dia baca, hanya piagam, uang, itu saja. Engkau ini beramal akhirat. Beda dengan orang berolahraga yang dia memang cari dunia. Tapi muslim, beriman tuh, ini amalan menghasilkan pahala yang besar. Tapi engkau gak mau pahala yang besar. Engkau mau urusan dunia. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abadud dinar, ta'isa abadud dirham, ta'isa abadul khamisah, ta'isa abadul khamilah. In a'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ta'isa wan takas wa idza syika falam takas. Tuba li'abadin akhadha bi'inani farshihi fi sabilillah. Ash'atha ra'suh mughbaratin qadamah. In kana fil hirasah kana fil hirasah. Wa in kana fis saqati kana fis saqah. Wa in istakdana lam yu'dan lah. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kamisah, dan celakalah hamba kamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersyukurlah. Apabila terkena duri, semoga dia tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, dia tidak diperkenankan. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaraannya. Artinya khamisah dan khamilah dibaca? Khamisah dan khamilah adalah pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah SAW dengan sabdanya tersebut ialah
untuk menunjukkan orang yang sangat ambisi dengan kekayaan duniawi, sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka itulah orang-orang yang celaka dan sengsara. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Jadi ada hamba dolar kalau sekarang mungkin. Ada hambanya emas. Dulu tuh duit hanya ada emas dan perak. Itu yang diburu oleh manusia. Jadi ada orang-orang yang setiap kerjaan dia itu hanya untuk urusan dunia. Maka Rasulullah SAW di sini memberikan berita, dan berita itu mengandung doa. Buat orang-orang yang menghambakan diri kepada hartanya. Rasulullah SAW mengatakan di sini, Ta'isa abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, abdul khamilah. Jadi orang ini celaka, yang ada dalam benak dia cuma dinar, dirham, pakaian. Kalau sekarang mungkin ada tas, orang berpikir untuk pakai tas. Sekarang mungkin ada jam lagi. Yang menjadi gaya hidup manusia. Yang dia cari hanya itu. Wallahi jamaah. Allah mengatakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian itu benar-benar mementingkan kehidupan dunia. Itu yang kalian pentingkan. Dari pagi sampai sore kita bisa melihat manusia. Kenapa mereka berbondong-bondong kalau di Jakarta, apalagi kita lihat di Jabotabek, kita lihat bagaimana kondisi jalan di pagi hari. Itu seperti laron yang terbang kemana-mana orang. Siap dia itu berdesak-desakan di dalam kereta. Berpanas-panasan di bawah terik mentari. Meninggalkan rumahnya sebelum subuh atau setelah subuh baru balik di malam hari. Apa yang dicari? Sebagian hanya mencari sesuap nasi. Dan kita lihat gaya hidup banyak orang sekarang itu hedonisme. Kalau orang butuh, silakan kau butuh. Tapi udah beda lagi sekarang. HP, kalau bisa lihat HP ini kebutuhan. Tapi kenapa ada HP yang mahal dan ada HP yang murah? Bahkan ada HP yang bertahtakan permata umpamanya. Maka disebutkan di sini kondisi orang ini, orang yang ingin dunia, bagaimana kondisi dia? Kata Nabi SAW, in u'tiya radi, kalau dikasih. Siapa yang mengasih? Ada dua kemungkinan. Allah yang memberikan kepada dia rezeki. Atau pemberian dari orang, dari penguasa yang memberikan kepada dia, dari Baitul Mal. Orang ini kalau dikasih, rodi. Wah, senang dia. Bahagia dengan hal itu. Kenapa? Karena keridhaan dia itu memang di harta. Bukan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa in lam yu'ta sakhid. Kalau nggak dikasih, dia marah-marah. Kita perlu mengkoreksi diri kita. Bagaimana kita menghadapi dunia ini? Apakah tatkala kita dapat rezeki, dapat gaji, dapat kekayaan, oh kita ridho ya Allah, Masya Allah. Ketika rezeki itu sempit, lalu engkau marah-marah. Padahal yang ngasih Allah, yang menghalangi juga Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena dia hamba harta, bukan hambanya Allah. Kalau engkau hamba Allah, apapun takdir yang terjadi dengan dirimu, engkau akan ridho. Engkau akan nerima. Itu hambanya Allah. Sehingga ketika disebutkan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa yang dikatakan orang-orang yang sabar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Langsung dia kembalikan, aku ini hambanya Allah. Dan kita bakal balik sama Allah SWT. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini orang-orang yang menghambakan diri kepada dunia. Menghambakan diri kepada harta, kepada jabatan. Terkadang orang yang namanya menghambakan diri kepada jabatan, dia akan melakukan apa saja asalkan jabatannya naik. Kalau dia mencari harta, dia akan gunakan apa saja yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan harta dan bertambah uang dia. Karena dia hambanya harta. Kalau dikasih ridha, kalau dikasih dia akan marah-marah.
Maka ingat jemaah, yang menyembuhkan kita Allah, yang menurunkan penyakit juga Allah. Dan dalam kehidupan ini, kita harus bersikap sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita perlu memerangi nafsu kita. Ada orang yang kerjanya subhanallah, ya benar-benar untuk cari dunia. Ta'isa wantaka, semoga celaka orang itu. Nggak sukses dalam kehidupannya. Semoga tersungkur orang itu. Wa idza syika falan taqash, kalau kemasukan diri mudah-mudahan tidak keluar tuh duri dari dia. Orang ini peduli dengan penampilan dia, semoga tersungkur, peduli dengan wajah dia saja, yang hidupnya hanya perawatan-perawatan, merawat wajahnya, merawat rambutnya, merawat kukunya, merawat kulitnya. Dia rawat, hatinya nggak dirawat. Kenapa? Yang dia cari keridhaan manusia. Yang dia cari dunia. Bukan keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Maka semoga celaka tersungkur orang ini. Itu doa dari Nabi SAW. Itu berita dan berisi doa. Pernah Ibrahim bin Adham. Ini kita lihat sosok orang yang bijak ya. Dalam melihat kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Ibrahim bin Adham ini pernah bertanya kepada Syaqiq al-Balkhi, muridnya. Dia mengatakan, ya Syaqiq, akhbirni amma anta alaih. Syaqiq, kabarkan kepada aku bagaimana engkau menghadapi kehidupan ini. Apa kata Syaqiq? Qala in u'titu akaltu. Wa in muni'tu sabartu. Kata Syaqiq, aku kalau dikasih rezeki, aku makan. Aku makan. Kalau aku tidak dikasih rezeki, ya aku bersabar lah. Mau gimana lagi? Apa kata gurunya? Hakadha ta'malu kilabu balkhin indana. Anjing-anjing di kampung kita, di Balkh itu seperti ini. Kalau dikasih, makan dia. Anjing dilemparin daging, lemparin tulang, dia makan. Gak dikasih, diem dia. Sabar dia, nahan diri. Di situ Syaqiq merasa terpukul dengan ucapan gurunya yang menyamakan sikap dia dengan sikapnya seekor anjing di Balkh. Terus Syaqiq bertanya, terus kalau engkau gimana menghadapi kehidupan ini? Kata dia, in u'titu athartu. Kalau aku dikasih rezeki, aku akan berbagi. Aku lihat orang lain yang lebih membutuhkan. Itu tuh sikap yang mulia aja. Dia tahu dia punya kewajiban mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dapat langsung berpikir. Bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana bersyukur? Ya berbagi, salah satu bentuk syukurnya. Bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah lalu duitnya taruh di lemari besi dikunci. Alhamdulillah ditaruh disimpan. Berbagi. Wa in muni'tu, kalau aku dihalangi, nggak ada rezeki hari itu, nggak ada makanan, apa kata dia? Syakartu. Aku akan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena dia berpikir, aku ini hamba Allah. Yang Allah berikan kepada aku jauh lebih banyak daripada yang tidak datang kepada aku. Maka berkaitan dengan hal ini jemaah, kita perlu berpikir lagi. Kalau ada orang yang ambisinya hanya duniawi, plus beramal soleh untuk duniawi, maka orang itu akan celaka. Allah nasallallahu al-afiyah jemaah. Dunia ini manis dan hijau. Kata Nabi SAW, hulwatun khadirah. Manis rasanya, hijau warnanya. Dan banyak orang lupa. Sehingga dia berburu dunia saja. Bahkan dengan ilmu agama yang dia pelajarin, dia cari dunia. Dia cari jabatan tertinggi, menjadi ini, menjadi itu. Hanya untuk dunia. Padahal seharusnya engkau bisa menjadikan semua itu sarana. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih agung, yaitu surga Allah dan keridhaannya. Kemudian Nabi memberikan contoh tentang orang yang diridhain. Siapa? Li'abdin
Akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Dia memacu kudanya, dia pegang tali kendali kudanya, dia bawa kudanya di jalan Allah. Ash'ath ra'suhu, rambutnya ya sudah aut-autan. Mughabbaratan qadamah. Ash'as ra'suhu mughabbaratin qadamah. Kakinya itu sudah penuh dengan debu. Dia tidak peduli dengan penampilannya. Dia bukan orang yang senantiasa menyisir rambutnya supaya dilihat bagus sama orang. Dia sedang berperang. Bukan saatnya menampilkan dirinya. Dia orang mau pakai minyak rambut, ya, mau pakai baju yang bagus, nggak apa-apa asalkan dia nggak sombong, nggak apa-apa hal itu. Tapi ini orang ini di jalan Allah. Yang ada dalam benak dia adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. In kana fil hirasa, dia nggak peduli dia mau ditaruh di mana. Ini buat kita semua. Buat aktivis dakwah, buat panitia-panitia kajian. Ingat hadis ini. Buat siapa saja yang beramal soleh dalam satu kelompok, satu kepanitiaan. Biasanya ada yang ingin tampil. Biasanya ingin selalu berada di depan pegang mikrofon. Ingin selalu dekat sama ustadznya. Tapi kita lihat nih siapa yang dikasihani oleh Allah SWT yang mendapatkan surga, keridhaannya. Seorang yang gak peduli dia mau ditaruh di mana. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Dia gak pernah tampil, dia di bagian penjaga, ya dia jagain. Mungkin dalam penjaga dia akan berbahaya untuk dirinya. Yang lain istirahat dia jaga. Enak banget tuh anak suruh jagain. Tapi dia gak peduli. Kenapa? Yang dia cari keridhaan Allah Jalla Jalaluh. Dia tuh hambanya Allah. Bukan hambanya jabatan. Dia tidak berharap pandangan pujian manusia. Wa in kana fis saqa, ditaruh di bagian belakang, bagian bersih-bersih, mungkin di dapur. Komandannya nggak kenal sama dia. Pokoknya ditaruh di bagian yang yang rendah-rendah, yang remeh-remeh. Tapi dia nggak peduli. Bahkan kondisi orang ini dari rendahnya jamaah. Allahu Akbar. Ini sta'dzan lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, nggak dikasih izin. Minta izin untuk berjumpa dengan atasannya, minta, siapa kamu? Sana. Tapi itu tidak membuat dia marah. Tidak membuat dia jadi, ya Allah aku kan udah ikhlas ya Allah. Tapi kok aku belum mendapatkan balasan. Karena dia cari bukan dunia. Dia nggak peduli, sudah. Dia mau minta syafaat ya sebagai perantara, mau nolong orang, umpamanya saudaranya atau gimana. Nggak diterima perantaranya. Tapi bagaimana kondisi orang ini? Wallahi jamaah. Dia benar-benar lillahi ta'ala. Dia mencari keridhaan Allah. Dia yakin dunia ini akan dia tinggalkan. Subhanallah. Di sini kita bisa melihat Rasulullah SAW membagi manusia menjadi dua. Yang pertama, yang tidak memiliki ambisi kecuali dunia. Baik itu harta atau untuk memperbaiki kondisi dirinya, harkat, martabat. Yang ada dalam hati dia hanya dunia. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan dengan harta kalian, dengan anak-anak kalian dari mengingat Allah. Ini orang hanya dunia. Maka sampai disebut abd, hambanya. Yang ngatur dia tuh dunia. Yang namanya hamba siap diapakan. Suruh ke timur, ke barat, dia akan ke barat. Disuruh merangkak, dia merangkak. Disuruh tiarap, dia tiarap. Asalkan dunia dia dapatkan. Nggak ada Allah dalam pemikiran dia. Ini manusia pertama. Manusia yang kedua, orang yang ambisinya akhirat. Dia kerja, dia berusaha untuk mencari akhirat dia. Dan dalam kondisi itu pun dia tidak dipedulikan sama orang lain. Maka berusaha kita untuk menjadi orang yang kedua.
yang memang beramal lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Kandungan bab ini, 1. Motivasi seseorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi termasuk syirik dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia tidak diterima oleh Allah. Nah, jelas ini jamaah. Artinya dia memang ingin dunia. Bagaimana orang yang ingin kebaikan dunia dan akhirat, kalau amalan-amalan itu memang mengandung kebaikan dunia yang Allah akan berikan. Dan Allah memang memotivasi kita untuk mengamalkan seperti takwa tadi yang kita sebutkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu tadi kita bahas nggak ada masalah. Karena dia ingin dunia akhirat dan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi keinginan dia bukan dunia. Kalau hanya ingin dunia, dari amalannya, dari sholat dia, dari haji dia, dari puasa dia. Kenapa puasa? Di kantor dia puasa. Kenapa puasa? Ya karena yang puasa akan dikasih duit 50 juta sama atasan. Yang puasa 30 hari plus, sudah dia puasa hanya untuk dapat 50 juta. Ya udah, dia melakukan kesyirikan dengan hal itu. Dia beribadah mencari dunia bukan mencari keridhaan Allah SWT. Baik, yang kedua. Kedua, tafsir ayat dalam surah Hud. Nah, tadi man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Dikasih yang ingin dunia dikasih. Orang kafir ingin dunia, maka di sini kita tuh jangan salah sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika seorang yang hijrah, yang berusaha untuk jadi lebih baik dan dia mencari harta kemudian gak dapat harta. Lalu dia berpikir Allah gak suka sama dia. Coba dibaca jemaah. Di surah Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Nah, ayat 16. Ayat 15 dulu dibaca. Al-Fajr ayat 15. 15-16. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Ini manusia. Apa kata Allah? Kalla. Itu standar manusia. Nggak seperti itu ukuran Allah tuh. Jadi ada orang-orang yang dikasih miskin sama Allah SWT. Fakir hidupnya. Bukan berarti Allah menghinakan dia. Begitu pula ketika ada orang yang kaya raya. Bukan berarti Allah memuliakan antum dengan kekayaan antum. Karena Anda masih dengar seorang yang mengatakan Allah tuh sayang sama Anda, Ustaz. Anda tanya dari mana? Antum tahu Allah sayang sama antum. Ya ini rezeki Anda diluaskan. Usaha Anda yang dulu hanya menghasilkan beberapa juta, sekarang puluhan juta. Lalu dia mengatakan Allah memuliakan. Enggak. Ini ucapan orang-orang kafir. Semua diukur sama dunia. Kemuliaan yang Allah berikan berupa apa? Rizki yang dilancarkan, rumah, punya mobil, punya segalanya. Kehinaan yang dia anggap dari Allah SWT, kalau dia jatuh miskin, sakit, banyak bala, banyak musibah, sudah jatuh tertimpa tangga, enggak. Maka buat teman-teman yang hijrah kemudian susah hidupnya, maka antum harus belajar.
kemuliaan yang Allah berikan kepada antum ketika antum bisa kenal Allah dan mencari keridhaannya. Seperti tadi, seorang lelaki yang pegang tali kekang kudanya, yang dia pacu kudanya, dia terserah mau ditaruh di mana, dia nggak peduli. Mau susah hidupnya, ya udah, harus dijalanin. Yang penting ana ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beramal, niatkan lillahi ta'ala. Urusan dunia Allah akan kasih. Dan dunia nggak ada nilainya. Qarun dikasih dunia. Fir'aun dikasih dunia. Padahal mereka nggak pernah sujud, nggak pernah mengingat Allah sama sekali. Baik, lanjut. Yang ketiga, yang keempat, Yang tafsir ketiga. hal tersebut yaitu jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Nah, ini yang nomor berapa? Oh, nomor 3 Ustaz. Apaan Ustaz? Nomor 3 belum Ustaz. Apa? Nah, Yang ketiga, seorang muslim disebut sebagai hamba dinar, dirham, khomisoh, khomilah jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan. hamba. Tahu namanya hamba tadi kita udah singgung. Iya, hamba. Yang dia cari hanya dinar dan dirham. Apa sampai ada istilah apa? Ujung-UUD, ujung-ujungnya duit. Ada orang yang seperti itu. Ujung-ujungnya duit. Yang dia cari itu ujungnya. Yang lainnya ini hanya perantara, ujungnya duit. Seharusnya kita ini menjadikan duit, dunia, harta, kedudukan, ijazah, itu gelar, semuanya itu menjadi sarana ujung-ujungnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ujungnya itu duit, bukan ujungnya itu dinar, dirham, bukan. Jadikan itu sebagai sarana. Ini yang harus kita pahami, jemaah. Kita ini seperti orang yang sedang naik perahu. Naik perahu, ingat tujuannya kemana? Tujuannya bukan mencari ikan. Tujuannya itu mau sampai ke daratan sana. Ya ini ada ikan, ya nggak apa-apa, untuk ambil, untuk makan, untuk supaya kita kuat, supaya kita bisa sampai ke sana. Jangan akhirnya sibuk mencari ikan, lupa dengan tujuan dia. Sehingga disebut abdud dinar, hambanya dinar, budaknya dinar, budaknya dunia. Ada yang sampai istilah mengatakan asal bapak senang, dia akan lakukan apa saja yang diperintahkan bosnya walaupun Allah murka. Kenapa yang dia cari hanya dunia. Tadi sempat kita bahas bahwasanya ada kerjaan-kerjaan yang memang untuk cari dunia. Ya sudah, untuk cari dunia nggak ada masalah. Tapi tetap ingat, dunia tetap perantara untuk menuju ke akhirat. Kalau ibadah untuk cari dunia, maka ini yang akan dikatakan syirik. Rasulullah SAW mengatakan, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yarih raihatul jannah, atau lam yajid raihatul jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, dia belajar ilmu kayak kita yang belajar kitab tauhid nih, belajar kitab ini, belajar Al-Quran, belajar tafsir, tidak menginginkan kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Mendapatkan ya apalah yang bisa dirasakan dalam kenikmatan dunia ini dengan ilmu yang dia dapatkan. Maka orang ini tidak akan mencium bau surga. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang ya beramal soleh hanya untuk dunia. Kita lanjutkan. Yang keempat, tafsir hal tersebut yaitu jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah barometer untuk mengukur budak dunia dan budak akhirat. Budak dunia nih, tolok ukurnya gimana? Kalau dia dikasih, dia senang. Wah, Masya Allah, bahagia. Kalau nggak kasih, dia marah nih. Dikasih bala, dia marah. Karena kita ngelihat ada orang-orang yang Masya Allah, dikasih harta sama Allah, dimudahkan rezekinya. Oh, dia senang hidupnya. Bahagia dia. Dia alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Dikasih cobaan, dia marah-marah sama Allah. Ini pertanda bahwasanya selama ini dia adalah budaknya dunia. Kita nih jamaah adalah hamba Allah. Allah mau kasih harta sama kita,
Allah yang patut kita syukuri. Allah mau kasih bala sama kita perlu bersabar. Dan kita tahu bala dan ujian. Serta azab pun yang turun kepada kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang jelas tadi, yang penting Allah tuh ridho sama aku. Tapi kalau hamba dunia, yang penting dia dapat dunia. Kalau dikasih dia terima kasih, mungkin dia bisa, Masya Allah, nyebut-nyebut nama antum dalam berhari-hari. Ketika antum kasih sesuatu kepada dia. Tapi kalau nggak dikasih, dia akan marah-marah. Ini pertanda dia hambanya dunia. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dilanjutkan. Yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, celakalah ia dan tersungkurlah. Nah, artinya tadi kita sampaikan bahwasanya potongan hal ini, potongan sabda Nabi ini Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi berita yang mengandung doa. Nabi mengatakan, ta'isa celaka hambanya. Ini berita tentang orang-orang seperti itu. Yang hidup mereka celaka. Bergelimang harta, mau kaya, mau miskin, sama mereka celaka. Kenapa? Orang-orang yang kaya raya dan ambisinya dunia tidak akan pernah merasa kaya. Nggak akan pernah. Orang miskin yang ambisinya dunia, dia tidak akan pernah bisa ridho. Sehingga didoakan celaka dan tersungkurlah orang itu. Udah tersungkur nanti di dunia, tersungkur nanti di akhirat. Realitanya jamaah, kita kadang-kala melihat ya. Orang-orang yang ambisinya dunia, susah tidur. Dia sakit tidak, berangkat ke dokter, kata dokter enggak, sehat. Tapi kenapa? Beban. Karena didoakan sama Nabi SAW untuk celaka. Untuk tersungkur. Kita tuh berharap didoakan kebaikan. Oleh Nabi kita Muhammad SAW yang doanya mustajab. Baik, lanjutkan. Yang keenam, juga mendoakan apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Doa lain. Wa idza syika falan taqash, moga kalau termasuk duri nggak bisa cabut. Didoakan dia tidak bisa menikmati dunianya. Dikasih dunia sama Allah SWT tapi nggak bisa menikmati dunianya. Kasih penyakit, na'udzubillah min dzalik. Maka kita ya perlu introspeksi diri kita. Nah, dilanjutkan. Yang ketujuh, pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadis. Tadi, mujahid fi sabilillah yang dia berjuang, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk fi sabilillah. Dia nggak peduli. Dia tidak peduli dengan penampilan yang mungkin kurang elok. Karena memang dia sedang berjihad. Dia tidak peduli dengan kedudukannya yang mungkin tidak bisa memberikan ya manfaat buat temannya karena dia posisi anak rendahan kayak gini. Tapi dia memang tidak mencari jabatan. Ada seorang yang pernah mengatakan kepada anak, Ustaz, anak ridho untuk menjadi, ya kalau anak bisa jadi keset demi dakwah ini jalan, anak akan jadi keset. Nggak apa-apa. Maka itu yang harus ada pada diri kita. Kita nih nggak peduli, yang penting Allah ridho. Mau diposisikan di mana, itu karena dia cari apa? Cari ridho Allah SWT. Teman-teman yang jadi panitia kajian kadang-kala ditaruh di tempat parkir. Taruh tempat parkir sana. Di mana? Ya udah ridho. Taruh tempat parkir sana. Ustaz kepanasan Ustaz. Teman-teman enak Ustaz yang di dalam Ustaz kena AC. Engkau cari keridhaan siapa? Engkau cari kesenangan siapa? Allah Jalla Jalla. Dan kau tahu bahwasanya pahala itu sesuai dengan kelelahan yang akan didapat. Allah tuh nggak lupa. Allah tuh senantiasa mengawasi. Mungkin mata manusia tidak mengawasimu. Pandangan manusia mungkin berpaling kepada ustadznya dan yang duduk di sebelah ustadznya. Yang mungkin ngambilin air buat ustadznya, oh kelihatan terus. Sedangkan engkau di belakang ngurusin parkir, ngangkat motor ya. Meluruskan itu motor. Kadang-kala udah berbuat lebih. Untuk orang-orang masih dimarahin sama orang-orang. Emak-emak kadang-kala marah-marah. Disuruh parkir yang benar, gak mau parkir yang benar. Engkau dimarahin. Tapi ingat.
Tuh mujahid fisabilillah minta izin nggak dikasih izin. Minta syafaat, mau beri syafaat nggak diterima. Tapi buat dia, hidup dia hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum, dan inilah ikrar seorang muslim ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka jangan sampai kita beribadah, kita meminta, atau kalau meminta, orang mau jadi muadzin, dia dapat gaji. Alhamdulillah, ambil gajinya, nggak apa-apa, halal. Tapi jangan hanya mencari gaji. Jangan hanya mencari gaji. Karena kalau tujuannya hanya mencari gaji, tidak mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan akhirat, susah hidup. Celaka hidup. Na'udzubillah min dzalik. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pertanyaan Ustaz. Naam, tafadhali. Ustaz, bolehkah berdoa kepada Allah meminta kendaraan? Saya ingin mengikuti kajian rutin seperti saat sebelum menikah, tapi qadarullah suami melarang ana memakai mobilnya. Jazakallahu khair. Nah, kenapa nggak boleh pakai mobil suami? Saya tahu juga Ustaz, mungkin khawatir sama istrinya Ustaz. Kenapa? Mungkin khawatir sama istrinya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya. Dulu ketika kajian pakai motor. Nah, Ustaz. sudah alhamdulillah. Tadi kita bicarakan bahwasanya dunia, kita boleh cari dunia tapi sebagai sarana. Sebagai perantara. Kalau umpamanya tadi sama suami nggak boleh pakai mobilnya ya, mungkin dia khawatir, mungkin entah dia mungkin khawatir takut nabrak karena dia sayang sama istrinya, atau dia pelit nggak mau kalau dia punya mobil sendiri mungkin dikasih izin sama suaminya, maka itu yang perlu diperjelas. Tapi yang jelas kita berdoa kepada Allah, minta dunia nggak apa-apa, taban. Apa 4 kebahagiaan tersebut? Nah, halo, putus. 4 kebahagiaan. Apa saja yang faktor kebahagiaan seseorang di dunia? Ada hadiahnya. Itu ada hadiahnya tuh. Jangan hanya mencari dunia. Nah, apa sih faktor yang membuat kita bahagia? 4 faktor yang kata Nabi SAW dalam urusan dunia yang membuat kita bahagia sebenarnya. Rumah yang besar. Tetangga yang baik. Kendaraan yang nyaman. Kemudian, kalau buat ibu-ibu, suami yang soleh. Masa itu nggak pikiran sama suami yang pikirannya cuma urusan dunia, suaminya dilupakan. Nah, itu faktor kebahagiaan. Kita boleh minta, kita boleh minta. Kita boleh minta. Tapi tadi sebagai sarana, bukan sebagai tujuan utama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang laki-laki sudah diberi harta yang sangat banyak, apakah pahala berjihad dalam mencari nafkah masih bisa diraihnya? Haruskah ia lebih fokus menuntut ilmu saja dan berhenti sementara mencari nafkah? Masya Allah jamaah. Jadi kalau bicara nuntut ilmu, sekarang orang kalau sudah kaya raya apa berhenti cari dunia, kemudian dia fokus nuntut ilmu. Ada orang-orang yang Masya Allah, yang dia bisa mengumpulkan 2 hal. Dia mencari dunia dan menuntut ilmu. Maka itu yang lebih utama buat dia. Sehingga dia mendapatkan 2 kemuliaan. Kita tahu nggak boleh hasad kecuali dengan 2 orang. Yang pertama hasad kepada orang yang dikasih ilmu. Yang dikasih Al-Quranul Karim. Yang dikasih hikmah. Dia baca Quran. Kemudian disebarkan hikmah itu kepada manusia. Yang kedua orang yang kasih harta. Kemudian dia infakkan itu harta kepada umat manusia. Kepada jalan-jalan kebaikan untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Kita nggak boleh hasad kecuali dengan 2 orang ini.
Manusia kadang-kala bisa menjadi dua-duanya, tapi berat. Kita lihat berat. Ada orang yang fokus nuntut ilmu, harta dia nggak punya. Kita lihat kisah salafus soleh ya, para ulama. Ada sebagian di antara mereka yang dari sisi harta susah, tapi ada di antara mereka yang bisa ngumpulin harta dan ilmu, seperti Abdullah bin Mubarak. Tapi kalau memang nggak bisa, Ustaz, ana terus terang agak berat nuntut ilmu, Ustaz. Pokoknya yang wajib anak akan pelajari. Silahkan, gak ada masalah. Cuma ketika engkau cari dunia, tetap engkau mendukung untuk bagaimana memfasilitasi orang-orang dapat kebaikan dari harta yang kau dapatkan. Jadi gak bisa disebutkan kau berhenti kerja. Enggak, silahkan bekerja terus. Kita akan cari harta, tapi untuk akhirat juga. Dan tetap usahakan ada waktu untuk menuntut ilmu. Karena kita tahu, ya menuntut ilmu adalah kewajiban buat setiap muslim. Tapi ilmu yang memang dia perlukan. Itu wajib. Tentang sholat yang dia perlukan, tentang puasa, tentang apa. Tapi ada ilmu-ilmu yang menjadi sunnah, yang menjadi derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Sebagaimana orang yang rajin bersedekah akan mendapatkan derajat yang tinggi juga. Tapi orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya di atas orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi, beberapa derajat di atasnya. Karena dia akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang dia dapatkan, mengarahkan orang. Maka harapan Ana nih buat teman-teman yang dikasih kelebihan harta, usahakan di tempat kerja dia bikin kajian di sana. Karyawannya diwajibkan sholat tepat waktu umpamanya, diadakan kajian, dia dengar di sana sehingga dia bisa menggabungkan. Ilmu dapat, harta terus dia akan dapatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk Ikhwan, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada mic di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita memiliki rezeki berlebih, namun kita ingin beribadah seperti contohnya umroh, tapi lebih dari sekali atau 2 kali? Itu apakah termasuk kategori mubazir atau tidak? Afan, suaranya kurang jelas. Diulangi lagi. Jika kita memiliki rezeki lebih dan kita ingin ibadah umroh lebih dari sekali, apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang apa? Perbuatan yang berlebihan atau mubazir, Ustaz? Siap. Nah, iya jamaah. Ketika seorang mendapatkan rezeki, kemudian dia berangkat umroh lagi, dia pulang berangkat haji, berangkat umroh lagi. Apakah itu tidak termasuk berlebihan? Subhanallah. Rasulullah SAW itu nyuruh kita berulang kali umroh. Berulang kali haji. Yang wajib hanya sekali. Kalau kita bicara yang wajib ini, yang kita butuhkan oke, yang wajib kita udah selesai. Seperti ada orang udah kaya raya, udah cukup. Uang ana ini Zat, alhamdulillah kalau ana taruh, bisa untuk hidup 70 tahun. Apakah kemudian dia berhenti bekerja? Enggak. Dia mau tambahan. Itu naluri manusia seperti itu. Maka Nabi SAW memotivasi kita untuk berulang kali umroh. Dalam hadisnya, beliau mengatakan wal umratu ilal umrati, dari satu umroh ke umroh yang selanjutnya itu penghapusan dosa, kata Nabi SAW. Nabi mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikutin haji dengan umroh. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Sesungguhnya dua amalan ini, haji dan umrah. Haji dan umrah ini mengeluarkan duit banyak. Kedua amalan ini ternyata bisa menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Dua hal. Kekufuran dan kefakiran. Kenapa? Kembali lagi tadi. Dia tuh beramal buat Allah SWT. Dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Untuk cari apa? Jangan sampai untuk cari dunia. Engkau cari keridhaan Allah SWT. Aku tinggalkan keluargaku. Berangkat umroh, pulang lagi nanti beberapa bulan punya rezeki, berangkat lagi. Silahkan. Rasulullah SAW berangkat umroh. Bisa disebutkan 4 kali. Alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau meninggal dunia. Sebagian sahabat Nabi melaksanakan umroh sampai 60 kali. Ada yang haji sampai 60 kali mereka. Kenapa? Ini yang harusnya diburu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perbuatan berlebihan hal itu. Karena kita mau cari derajat.
Kalau berlomba-lomba, itu bukan dalam urusan dunia. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ibadah umroh termasuk ibadah baik yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini. Jangan sampai kita itu ibadah umroh berulang kali, haji berulang kali. Kemudian kita tidak peduli sama tetangga kita yang miskin. Kita tidak peduli dengan ada masjid tempat kita yang kamar mandinya rusak. Masjid yang karpetnya udah berdebu ya. Artinya kita berangkat umroh dan diniatkan lillahi ta'ala, punya rezeki lebih, kita peduli sama tetangga kita. Karena ada masyarakat yang kemudian mengeluhkan. Orang-orang yang berangkat umroh berulang kali, tapi mereka nggak peduli sama masyarakat, sama tetangganya. Dan bisa jadi berangkat umrohnya riya. Anak katakan bisa jadi. Allah menyebutkan tentang sholat saja. Sholat nih ya. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat mereka ibadah, tapi lalai. Alladzina hum yura'un. Mereka riya. Hanya mengharapkan pujian, penghargaan dari manusia. Yang ketiga sifat al-musallin ini, wa yamna'un al-ma'un. Dia itu menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat dari diri. Pinjam ember nggak dikasih, pelit orang ini. Maka hati-hati. Jadi bukan perbuatan yang berlebihan, tapi jangan sampai kita umroh berulang kali, kemudian kita nggak peduli sama tetangga kita. Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Sehingga kita tidak berlebihan. Anda pernah ceritakan tentang seorang yang Masya Allah jemaah, yang dia berangkat haji sampai 3 kali. Anda tanya, Bapak kok bisa berangkat haji sampai 3 kali? Udah tua. Perawakannya seperti orang miskin. Dia haji plus yang mahal itu. Dia cerita, Ustaz, waktu pertama anak berangkat haji, anak ngomong sama istri, nanti kalau kita pulang punya rezeki, udah gak usah berangkat haji lagi. Kita bangun masjid aja ya. Di kampung kita. Ya, kata iya, kata istrinya. Pulang Masya Allah, kata dia, Ustaz, Allah kasih rezeki, kita bangun masjid sampai selesai, rezeki datang lagi Ustaz. Kita daftar haji yang kedua Ustaz. Kemudian setelah yang kedua kali kita ngomong sama istri, udahlah, kalau nanti kita udah pulang, kita punya rezeki, gak usah berangkat haji lagi lah. Kita aspal jalan di kampung kita. Sudah dia pulang haji, dapat rezeki di aspal jalan kampungnya, Allah kasih rezeki lagi. Berangkat haji yang ketiga kali. Subhanallah. Maka tetap kita mengharapkan keridhaan Allah. Jangan sampai berhaji hanya mengharapkan uang. Tidak mengharapkan keridhaan Allah SWT. Akhirnya kita jadi melakukan kesyirikan. Dengan kondisi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, bolehkah kami berdoa untuk kelancaran usaha yang sedang dirintis? Apakah ini bukan termasuk hamba dunia? Nah, jamaah. Jadi ketika seorang meminta kelancaran, meminta rizki, meminta rumah, meminta mobil, meminta apa saja urusan dunia, boleh. Asalkan tadi jangan menjadikan dunia itu ambisi dia. Silahkan Rasulullah SAW minta sama Allah SWT untuk dimudahkan. Beliau meminta. Mengatakan tiap pagi beliau berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta beliau sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memohon kepada Allah untuk urusan dunia ini boleh, tapi yang nggak boleh itu menjadikan dunia sebagai ambisi kita. Itu aja beda. Terus apa yang membedakan Ustaz? Ya tadi niatnya. Ketika antum ya Allah mudahkan urusan aku ya Allah, mudah-mudahan usahaku lancar ya, macam-macam ini itu. Terus kalau lancar kepinginnya apa? Inginnya bisa bersedekah, inginnya bisa haji, inginnya bisa umroh, inginnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan hanya untuk dunia. Maka nggak apa-apa kita minta urusan dunia ini sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang-orang yang doanya kata Allah, faminan nas may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang doanya ya Allah kami minta kebaikan di dunia. Yang diminta hanya kesehatan, hanya rumah, hanya mobil. Itu aja doa dia. Di akhirat nggak dapat apa-apa dia. Udah selesai Allah kasih di dunia. Wa minhum man yaqul, tapi ada di antara manusia yang doanya mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 yang dia minta. Allah kasih. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu.
Allah akan kasih apa yang mereka inginkan ya. Dunia berbahagia, di akhirat berbahagia, dan diselamatkan dari api neraka. Jadi memang jamaah yang membuat orang itu tidak berambisi dunia ketika dia tahu dunia akan dia tinggalkan. Dia tahu ada sesuatu yang kekal dan abadi. Ini yang kadangkala perlu kita kuatkan dalam hati kita. Sehingga ambisi kita bukan hanya dunia. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, apa hukumnya ahwat yang berumur 40 tahun ke atas pergi safar tanpa mahram? ya kembali berkaitan dengan safar tanpa mahram ini jamaah. Para ulama berbincang apakah safar tanpa mahram itu dilarang karena ada ilahnya. Ada alasannya. Alasan keamanan umpamanya. Berarti kalau sudah aman nggak apa-apa. Sehingga sebagian memperbolehkan hal itu. Bagi orang yang berangkat haji, berangkat umroh. Ya sebagian berpendapat kalau itu umroh wajib atau haji wajib. Dia boleh berangkat tanpa mahram. Dengan catatan aman perjalanan dia. Ada keamanan buat dia. Tapi yang lainnya mengatakan enggak. Rasulullah SAW tetap melarang. Karena wanita tetap walaupun berangkat haji, berangkat umroh. Dia perlu adanya mahram. Dia perlu ada pendamping dia yang menjaga dia. Maka tadi Anda sampaikan masalah yang memang ada khilaf tetap usahakan. Ketika mau berangkat tetap berusaha dengan adanya mahram. Jangan meremehkan. Ketika nggak ada mahram, ya sudah mungkin engkau punya duit, engkau bisa berangkatkan orang untuk berangkat haji. Berangkat orang untuk berangkat umroh. Itu yang lebih aman ya. Walaupun tadi Anda sampaikan ada yang membolehkan untuk berangkat tanpa mahram dengan catatan ada jaminan keamanan buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustadz, apabila hadis Rasulullah SAW melarang sesuatu, apakah perbuatan itu hukumnya menjadi haram? Dan orang yang melakukannya apakah berdosa? Seperti larangan menampakkan aurat wanita melewati batasannya di hadapan wanita lain. Nah, jadi kalau kita bicara larangan Rasulullah SAW, asal perintah itu wajib. Asal larangan itu haram. Kecuali ada dalil lain yang menjadikannya tidak haram. Memalingkan hukum haram menjadi makruh umpamanya seperti itu. Adapun seperti hadis larangan menampakkan aurat ya. Rasulullah SAW mengatakan la taral mar'atu auratal mar'ah wala rajulu auratal rajul. Enggak boleh orang laki melihat auratnya orang laki. Perempuan enggak boleh melihat auratnya perempuan. Jadi ada aurat perempuan. Sampai mana auratnya seorang wanita? Auratnya wanita sesama wanita mamai di antara pusar sama lutut sesama wanita. Auratnya lelaki ya sama walaupun sebagian ulama berpendapat ada yang lutut tidak masuk aurat. Kemudian paha juga sebagian mengatakan tidak masuk aurat. Artinya ketika melihat yang auratnya maka berdosa. Ketika dia menampakkannya. Jadi berkaitan dengan larangan Nabi SAW asalnya adalah haram. Perintah asalnya wajib kecuali ada indikasi lainnya atau ada penjelasan lainnya yang menjadikan perintah itu jadi sesuatu yang sunnah. Larangannya menjadi sesuatu yang makruh. Seperti contoh minum berdiri. Apakah minum berdiri itu larangannya sampai batasan haram atau hanya makruh saja? Karena Rasulullah SAW pernah minum berdiri. Ini jadikan dalil untuk menjadikan larangan itu makruh saja umpamanya. Atau menjadikan boleh kalau ada hajat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk Ikhwan, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, Ya Ustadz, bolehkah uang riba perusahaan digunakan untuk bonus bagi karyawan non-muslim? nah artinya uang riba ini nggak boleh dimanfaatkan oleh pemiliknya, jamaah. Pemiliknya tidak boleh memanfaatkan. Main pemiliknya, Ana dapat uang riba, Ustadz. Ya, Ana boleh nggak Ustadz bikin toilet di rumah, Ustadz? Boleh nggak, jamaah? Jangan Ustadz. Nggak boleh karena dia ambil manfaat dari uang riba itu. Dia mengambil manfaat dari uang riba itu. Ketika dia berikan bonus kepada karyawannya, seharusnya karyawannya ini dapat dia mengeluarkan uang lain buat dia. Tapi supaya dia nggak keluar duit lain, udah kasih bonus dari uang riba kan ya orang-orang kafir lah.
tetap berarti orang ini nggak boleh ngambil manfaat dari uang riba tersebut. Maka dia harus keluarkan uang riba itu sebagai bentuk berlepas diri dari riba tersebut. Tapi bukan mengambil manfaat dari uang riba tersebut buat kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadinya sebagai pemilik uang riba tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, apakah diterima amalan seseorang jika ia sholat wajib dan sunnahnya tepat waktu, tetapi orang tersebut percaya adanya makhluk gaib di dalam tubuhnya yang bertujuan menjaga dari hal yang tidak baik? Iya, berkaitan dengan makhluk gaib ya. Makhluk gaib ini ada dua. Yang satu malaikat, yang satu jin. Jadi kita beriman, kita harus yakin dengan adanya jin. Kita beriman dengan adanya malaikat. Yang mana ada qarin yang mendampingi kita. Ada malaikat yang senantiasa membisikkan kebaikan kepada kita. Juga ada was-was yang senantiasa dibisikkan oleh syaitan kepada kita. Jadi kalau beriman dengan seperti itu, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia beriman dengan makhluk gaib, Anda belum paham makhluk gaib yang dimaksud apa. Yang kita tahu tadi ada jin, ada malaikat. Kalau jin, ya kita senantiasa berlindung kepada Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita beriman ada khannas tuh dalam diri yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk. Kita beriman. Seperti itu. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Dan kita beriman juga adanya wazi, kata Nabi SAW, ada yang senantiasa memberikan bisikan-bisikan kebaikan di diri kita, itu dari malaikat Allah. Maka kita beriman dengan itu. Maka itu tidak menghalangi. Bukan menghalangi, bahkan itu wajib kita mengimani hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seorang istri meminta cerai karena suami sudah zalim dan sering berbohong? Apakah istri termasuk istri yang dilaknat Allah? Jamaah berkaitan dengan minta cerai. Jadi perlu diketahui, rumah tangga ini kadang-kala ribut, kadang-kala ada masalah-masalah yang perlu diperbaiki. Kalau kondisi suami banyak melakukan kesalahan, melakukan kezaliman tadi, maka sang istri berusaha untuk memperbaiki. Tapi di satu titik ketika dia sudah berusaha untuk memperbaiki ini ya, tapi suami zalim, suami banyak melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi urusan agama umpamanya, dan dia sudah tidak mungkin mempertahankannya, gugat cerai dia beralasan sebenarnya. Tapi tetap gugat cerai ini tadi ada usaha untuk memperbaiki hubungan sebelum gugat cerai. Karena bisa jadi dia dapat suami seperti itu karena dosa-dosa dia. Sehingga dia seharusnya beristighfar, mohon ampun sama Allah agar Allah memperbaiki suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu pertanyaan terakhir atau ada satu yang terakhir lagi? Ada satu lagi Ustaz. Baik, tafadhol. Lagi yang satu ada pesan untuk Ustaz dari jamaah. Nah. Ini pertanyaan dulu Ustaz. Apa yang harus dilakukan seorang muslim saat dalam keadaan futur dalam ibadah? Nah, berkaitan dengan futur jamaah. Futur ini turunnya iman. Malasnya kita beribadah. Apa penyebabnya? Dosa. Penyebab naiknya iman itu ketaatan kepada Allah SWT. Jadi ketika iman itu turun, kewajiban kita adalah beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa itu, noda-noda hitam dalam hati itu dibersihkan sehingga kita bisa beribadah lagi kemudian. Kemudian ketika dalam kondisi futur, ada satu amalan yang insya Allah mudah diamalkan. Berzikir sama Allah SWT. Selain istighfar, banyak berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengan harapan zikir itu menjadi pelindung kita agar setan nih tidak masuk lagi. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, pesan dari jamaah apa? Ustaz, ada pertanyaan satu lagi, apakah bisa Ustaz? Sekalian sama pesannya aja. Oh, iya, Ustaz. Pertama pertanyaannya, apa boleh kita menambah amalan? Misalnya yang dulunya tidak atau belum tahajud,
atau belum puasa Senin Kamis dan lain-lain dengan tujuan supaya rezekinya dilancarkan. Nah, Untuk pesannya Ustadz, ini dari Ibunda Ananda Diska Amalia yang sudah masuk STDI Jember Ustadz. Ananda Diska ini mengambil jurusan Prodi Ahwal Sahih ya Ustadz. Syakhsiyah. Saksiyah. Nah ini semua tidak lepas dari bantuan Ustadz. Sekarang lagi ujian akhir semester ganjil. Ibunda Diska ini belum bisa bersilaturahim ke rumah Ustadz insya Allah pada Lebaran karena Bapak Diska belum bisa izin cuti. Mohon doanya Ustadz dimudahkan dalam menuntut ilmu dan betah. Jazakallahu khairan Ustadz. Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan ya semuanya dan Allah memberikan yang terbaik buat Ananda. Siapa namanya? Andika? Diska Amalia Ustadz. Oh, Masya Allah ya. Barakallahu fiik. Tapi berkaitan dengan orang yang menambah tahajudnya dengan harapan Allah mudahkan urusannya tadi. Asalkan tidak berharap dunia saja. Kita tuh tahajud ini bisa membuat kita lebih dekat sama Allah SWT. Kita bisa lebih mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah SWT. Karena Allah ketika menceritakan penghuni surga itu tatajafa junubuhum anil madaji'. Badan mereka di malam hari itu jauh dari ranjang. Mereka senantiasa yad'una rabbahum raghaban wa rahaban. Mereka senantiasa memohon kepada Allah dengan penuh rasa harap, rasa takut. Arti itu tujuan utamanya. Bukan hanya mencari dunia, tapi Allah akan memberikan kemudahan. Silakan antum sholat. Rasul SAW kalau ada masalah, laji'a ila sholat, fazi'a ila sholat. Beliau larikan ke sholat untuk mengadu kepada Allah SWT. Jadikan sholat sebagai sarana untuk mengadu kepada Allah. Urusan duniamu silahkan kau adukan sama Allah. Tapi jangan hanya berambisi dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan yang mendengar. Kemudian tadi kembali kepada pesan yang disampaikan. Ananda yang keterima di STD itu karena Allah yang memberikan kemudahan semuanya. Ana cuma mengantarkan berkas-berkas tersebut dan Allah lah yang memberikan kemudahan, maka hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.